Welcome to the Parents Seminar, especially presented for you today by Mawar Sharon Christian School, Surabaya. Mawar Sharon designed this seminar to answer the demands and questions that rise for parents or guardians. We strive to equip and empower you so you can help your child to make informed and wise life decisions when so many options are presented in front of them. We hope this will help you guide them to make choices that will correctly set them up for life. As is customary, we encourage you to take notes and prepare your questions for our live discussion section later. We sincerely hope that this seminar will bless you and your family. God bless you. Selamat datang di MSIS Online Parenting Seminar. Saya ucapkan selamat pagi untuk jajaran manajemen, para kepala sekolah, rekan-rekan guru dan staf MSIS, dan tentunya yang spesial selamat pagi para orang tua murid MSIS dan orang tua eksternal MSIS. Boleh pagi ini kita mulai dengan menyapa satu sama lain, boleh berikan senyuman yang hangat, tanda sudah makan pagi, tanda untuk siap belajar di hari Sabtu ya. Senang sekali kita berjumpa kembali. Kalau kita ingat 4 bulan yang lalu kita sudah sama-sama belajar dengan Ibu Charlotte mengenai how to maintain parents and children's mental health during online learning. Kali ini apa yang akan kita pelajari ya? Judul seminar kita hari ini adalah Coping with 4 Common Challenges. Tentunya dengan pembicara kita yang begitu menginspirasi. Mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Charlotte. Apa kabar Ibu? Sehat? Sehat, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, mari kita membahas terlebih dahulu agenda kita hari ini. Kita akan mulai dengan pujian dan doa. Lalu saya akan membacakan profil pembicara kita hari ini. Kemudian dilanjutkan oleh pemaparan materi oleh pembicara kita. Dan kita akan masuk kepada sesi Q&A dan kita akhiri dengan doa tutup. Baik, kita akan persilahkan Miss Nana untuk memimpin kita dalam pujian. Lalu selanjutnya Miss Lia selaku Kepala Sekolah SMP Mawar Sharon akan membuka seminar hari ini dengan doa. Silakan Miss Nana. Baik, terima kasih Miss Elvin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita punya Allah yang begitu baik bagi setiap kita. Amin. Kita mau sama-sama pujikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan.
serahkan kepada Miss Lia. Mari sama-sama kita mengawali parent seminar pada pagi hari dengan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kami memiliki Tuhan yang dengan kasih setianya selalu memperhatikan kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, saat ini Engkau membantu setiap kami untuk kami boleh menyiapkan tanah hati yang gembur, untuk kami boleh menerima setiap informasi, pengetahuan yang baru ya Tuhan. Engkau memberkati untuk Bu Charlotte selaku pembicara pada pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau memakai lidah bibir hamba-Mu, menguasai pikiran dari hamba-Mu ini ya Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang disampaikan pada pagi hari ini, semuanya seturut dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati segala internet connection yang kami pakai, dan semua media yang kami pakai pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih Miss Nana sudah memimpin kita dalam pujian yang penuh dengan sukacita pagi ini. Terima kasih Miss Lia untuk membuka seminar hari ini dengan doa. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ingatkan bahwa pertanyaan dapat disampaikan kapanpun supaya nanti dapat dijawab dengan cepat. Pertanyaan dapat disampaikan ke alamat Q&A Miss Lina dengan format nama, underscore, lalu pertanyaannya. Dan di akhir acara mohon bantuannya untuk dapat mengisi seminar evaluation. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya akan memperkenalkan pembicara kita hari ini. Kita akan sama-sama lihat profil pembicara kita hari ini. Beliau adalah Ibu Charlotte Priyatna, MPD. Ibu Charlotte adalah seorang pedagog, seorang pendidik, dan pendiri sekolah Atalia, Serpong, Tangerang. Lebih dari 30 tahun berkecimpung dalam dunia pendidikan dan dalam 20 tahun terakhir secara khusus menjadi pembicara dalam kelas parenting, seminar keluarga, ceramah pendidikan baik di sekolah maupun di gereja. Dan untuk latar belakang pendidikan, beliau menyelesaikan sarjana pendidikan di IKIP Jakarta jurusan Psikologi Pendidikan pada tahun 1987, kemudian Magister Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, program pendidikan anak usia dini pada tahun 2012, dan Magister Ministry di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang pada tahun 2013. Saya sudah lihat Ibu Charlotte di layar saya. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan, kita sambut selamat datang Ibu Charlotte. Kami persilahkan. Iya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Senang saya bisa kembali ada di tengah-tengah Anda. Hari ini kita masih tetap bergumul dengan COVID-19, ya. Jadi memang belum selesai perjuangan kita, tapi tetap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya harapan, ya. Kita punya harapan karena di tengah-tengah yang tidak baik, tetap ada yang baik. Allah yang baik, ya. Jadi bagaimana sekalipun di tengah badai ya yang kita hadapi saat ini, ya, saya selalu menggambarkan bagaimana COVID-19 ini seperti kita ada di tengah badai. Tetapi ingat ada Tuhan Yesus di dalam perahu kita, ya, dan Dia yang sanggup dan mampu untuk menenangkan segala badai. Ingat, badai pasti berlalu, ya. Dan saat badai itu ada, bagaimana nih kita menghadapinya? Ya, tentu hari ini kita akan belajar tentang 4 isu yang terjadi. Saudara, kita sering mendengar kata new normal. Wah, ini normal yang baru nih. Sekarang kemana-mana pakai masker, kemana-mana cuci tangan, kemana-mana jaga jarak. Pokoknya sekarang seperti sesuatu yang ya itu normal. Jadi kalau kita tuh ngomong jauh-jauh, lalu kalau kita ketemu orang, jaga jarak ya, ini semeter, 2 meter ya. Kalau zaman dulu sebelum COVID-19 kita akan bilang, loh kamu ini kenapa sih ya? Kok kamu musuhin aku ya? Atau kamu kenapa? Aku ini bau ketah, jijik kah? Gitu ya. Nah, jadi saudara sekarang sebetulnya di dalam konteks hidup kita, tentu saja ada perubahan
ya itu pasti memang namanya hidup itu berubah. Tetapi kita mau nggak kembali kepada yang normal yang seharusnya, gitu ya. Jadi kalau saya punya istilah back to normal. Normal yang seperti apa? Yang seperti Tuhan mau. Mau badai kayak apapun, mau masalah seperti apapun, ayolah kita kembali ke garis yang normal yang Tuhan mau. Nah, saudara, bagaimana 4 common challenge ini, 4 common challenge ini menjadi 4 common characters? Hari ini kita akan belajar 4 characters, ya. Mau berubah, mau berkorban, mau belajar, dan mau berbagi, ya. Ketika Anda mau berubah, artinya Anda harus mengadakan adaptasi. Anda harus adjust. Dan disitulah karakter flexibility. Anda harus punya kelenturan, daya lentur. Dan saat ini, jadi bukan cuma daya tahan, tapi daya lentur yang membuat Anda bisa beradaptasi dengan kondisi yang berubah. Saudara, sebelum ini kita dikasih tahu, oh iya, nakes dulu yang vaksin. Setelah nakes, guru, lalu lansia. Ini untuk konteks saya ya di Serpong, Jakarta. Lalu oke, karena lansia berkurang, kita katakan pemerintah katakan 2 lansia, 1 yang divaksin. Jadi boleh yang bukan lansia. Tapi rupanya persediaan vaksin sekarang menipis. Jadi begitu ngantar lansia, yang ngantar nggak boleh divaksin. Saudara, setiap hari ada aturan yang berubah, ya. Tapi bagaimana ketika kita juga mau berubah, mengikuti flexibility, ya. Tentu saja flexibility itu bukan plain plan, ya. Oh, hari ini ngomong A, besok B. Itu bukan flexibility. Nanti kita akan belajar karakter flexibility. Yang kedua, mau berkorban. Di dalam pengorbanan, disitulah ada dedikasi Anda. Ketika Anda berdedikasi, ada komitmen. Dan ketika Anda mau komit, artinya Anda availability. Anda punya ketersediaan. Anda bersedia. Saudara, orang yang berkorban lalu selalu siap. Siap untuk menolong, siap untuk berkorban. Itulah availability. Yang ketiga, mau belajar. Saudara mau belajar. Saudara, ketika seseorang belajar, harusnya ada transformasi. Harus ada perubahan yang mentransform. Nah, transformasi ini dari kata metamorfosis. Metamorfosis Anda tahu ya, dari ulat menjadi kupu-kupu. Jadi ketika bagaimana binatangnya berbeda bentuk. Sama dia, tadinya ulat. Dia makan daun. Dia bergerak dengan melata. Dia merusak, menjijikkan. Bagaimana dia berubah menjadi kupu-kupu? Dia terbang, indah, lalu dia menyebarkan serbuk sari. Jadi sesuatu yang berubah karena kita belajar. Saudara, saya berharap pagi hari ini tentu setelah Anda ikut seminar, Anda berubah. Artinya Anda improve. Ada Mohon dapat menunggu Bapak Ibu, kita tunggu yang dulu. rendah hati. Orang yang rendah hati, orang yang mau diajar. Dia bisa belajar dari manapun. Saudara, karakter yang keempat adalah mau berbagi. Berbagi di sini ketika Anda bisa bekerja sama, kolaborasi. Dan itu artinya Anda harus manage. Anda harus mengatur. Dan karakter apa, saudara? Unity. Anda mau berbagi karena Anda mau bersatu. Itu tujuan daripada kolaborasi. Tujuan dari kerjasama. Mari kita melihat 4 isu ini, saudara ya. Isu yang pertama yaitu struggling with schedules. Saudara, saya menulis di sini ya, bukan tidak ada waktu, tapi bagaimana mengatur waktu. Saudara, orang tuh sering dengar gini kan, Anda sering dengar orang, aduh saya tuh udah gak ada waktu lagi, gak ada waktu, ini saya sibuk banget. Ini anak-anak di rumah, kerjanya dari pagi sampai malam,
tiap 15 menit buka tutup kulkas, baru beres makan pagi ini udah makan siang, belum snack sore, habis snack sore, makan malam. Aduh, nggak beres-beres itu dapur. Meja makan baru diberesin sudah kotor lagi. Saudara menganggap bahwa, waduh, ini boro-boro deh saya bisa istirahat. Boro-boro saya bisa me time. Baru sebentar buka handphone. Baru buka, mau chatting. Nah, mulai deh anak bilang, ayolah, HP lagi, HP lagi. Wah, Anda marah sekali. Ini mama baru duduk, ini mama baru buka. Ya, kalian tuh nggak tahu mama capek sekali. Nah, saudara ya, ketika soal waktu, ini waktu tuh buat tiap orang sama ya, 24 jam. Yang sibuk Presiden Jokowi ya 24 jam, mau pengemis itu juga 24 jam. Jadi bukan persoalan tidak ada waktu, tetapi persoalan bagaimana kita mengatur waktu. Jadi apa yang saudara harus belajar yaitu berubah, change. Progress is impossible without change. Ya. Setiap proses itu pasti ada progress. Tapi di dalam progres itu pasti ada perubahan. And those who cannot change their minds cannot change anything. Kalau nggak berubah dari pikiran saudara, saudara nggak mungkin berubah. Karena harus berubah dari mind saudara. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ketika Anda transformasi, Anda berubah, yang dirubah adalah mindset Anda. Cara pola pikir Anda. Jadi saudara, bagaimana kita harus beradaptasi? Ini ada North Pole, kutub utara saudara. Saudara kalau kita bayangkan ya, hidup di kutub utara itu pasti beda. Cara pakaian kita beda, makanan kita juga beda, nggak ada pecel di situ ya, nggak ada rawon ya. Saudara, kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sana. Berarti cara hidup kita juga berbeda. Bayangkan deh, dengan COVID-19 ini sebetulnya kita juga jadi berbeda. Ngikutin aja. Sesuai dengan kondisi yang ada. Dan di situ yang tadi saya bilang Anda mesti punya daya lentur. Mau berubah, jangan kita begitu sampai kutub utara kita masih pakai batik, pakai kemben. Ya nggak bisa. Saudara bisa mati kedinginan, ya. Jadi saudara, flexibility itu apa? Terbuka terhadap masukan-masukan untuk perbaikan. Saudara, hidup kita harus terus makin baik tentunya. Nah, waktu Anda mau makin baik, Anda nggak bisa begini. Suka dengar nggak orang ngomong gini? Aku ya emang kayak gitu. Aku ya kayak gitu ya. Memang kayak gitu, mau apa? Nah, saudara kalau orang kayak gitu ya stubborn, keras kepala, ya nggak mau berubah. Kita harus berubah. Kita harus berubah makin serupa dengan Kristus. Banyak hal dalam hidup kita yang harus diubah, saudara. Jadi orang yang terbuka terhadap masukan, artinya juga bersedia untuk terima kritikan. Mau dikritik, ya. Nah itu kunci daripada humble, saudara. Jadi hari ini kita mau belajar karakter, saudara ya. Jadi enggak keras kepala, ya. Saudara, keras kepala tuh bukan kepalanya keras ya. Mungkin saking penyebutan keras kepala ya, karena kepala kita kan keras ya, tengkorak ya. Tapi sebetulnya keras hati gitu loh. Keras hati, enggak mau berubah. Jadi saudara, ketika ini ada schedule yang mestinya begini. Ini mestinya saya bisa me time ya. Bisa ngobrol sama teman. Saya bisa keluar nih makan, hangout. Ya saudara mesti nyesuaiin. Nggak bisa. Saudara harus mau disiplin. Saudara harus mau untuk rela mengikuti aturan. Saudara entah kenapa ya Amerika masih 60 ribuan sehari saudara. Memang sulit sekali untuk saya nonton klip-klip gitu ya. Mereka di pantai berkerumun, nggak mau pakai masker. Wow, menyedihkan memang ya, ketika orang keras kepala ya.
Orang yang nggak mau belajar, nggak mau diajar. Orang yang fleksibel bisa melihat hal positif di balik perubahan. Dia punya hope. Dia punya kacamata positif, saudara. Ya, makanya harus ganti kacamata, saudara ya. Jangan kacamata kita negatif, ngeluh terus, bersungut-sungut terus. Ayolah kita fleksibel. Nggak bisa keluar ya di rumah, ya. Ya di rumah ngapain? Ya bisa banyak hal yang kita lakukan kok. Anda nggak bisa ke restoran, jadikan rumah restoran. Anda nggak bisa ke bioskop, jadikan rumah itu bioskop. Anda nggak bisa ke salon, jadiin itu rumah jadi salon. Ya, tinggal apa yang di luar bawa ke rumah. Ayolah saudara. Bukankah hidup itu memang Anda harus jalani, Anda harus hadapi, tapi jangan kehilangan sukacita. Karena sukacita itu harus senantiasa. Bersyukur itu setiap keadaan. Nah, bagaimana kita bisa bersyukur ketika kita bisa melihat hal yang positif, ya? Bagaimana kita bisa bersyukur ketika kita bisa melihat ya apa dibalik daripada segala yang kita hadapi ini. Jadi hati yang bersyukur adalah hati yang bisa merasakan kehadiran Tuhan, ya, hati yang selalu percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Orang yang bersedia mengubah rencana, itu orang yang flexibility. Ayolah, rencana Tuhan itu jauh daripada rencana kita. Tuhan bilang jalanku jauh daripada jalanmu. Lebarnya itu setinggi langit dari bumi. Bayangin saudara, itu jauhnya jauh banget. Ya, makanya Tuhan katakan jalanmu bukanlah jalanku, rencanamu bukanlah rencanaku. Mau nggak saudara kita ini di dalam menghadapi COVID seperti ini, kita mengatakan Tuhan, saya sih maunya kayak gini ya Tuhan. Ini anak saya sekolah di Singapura, sudah 1 tahun saya nggak ngunjungi, boleh nggak Tuhan COVID selesai? Boleh nggak Tuhan nanti kalau sudah selesai dia di Singapura, dia tinggal sama saya, nemeni saya, jangan pergi jauh-jauh, jangan nikah sama orang sana, boleh nggak Tuhan? Ya, Anda doa apa saja tentu boleh. Ya, Tuhan Yesus juga berdoa, Bapak, kalau boleh singkirkan cawan pahit ini daripadaku. Tapi janganlah kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Thy will, not my will. Jangan kehendakku, tapi kehendakmu. Nah, orang yang fleksibel, orang yang bersedia. Oke Tuhan, kalau Tuhan ubah rencana ke sana, why not? Saudara, saya termasuk orang yang kaku, ya, dan strong will. Saya kalau udah maunya A, saudara. Tapi Tuhan ubah dalam hidup saya untuk saya bisa begini. Loh, kalau Tuhan yang punya rencana, ya sudah, nggak apa-apa. Wong Tuhan kok, ya ibaratnya gini, Tuhan kok dilawan, gitu ya. Ya sudah, kalau itu memang menjadi rencananya. Saudara-saudara udah bekerja baik-baik, kemudian saudara di PHK karena perusahaan bangkrut. Saudara menuntut hak saudara, ternyata nggak dapat. Saudara mau nggak? Saudara nerimo gitu ya. Ini yang saya pikir, ini kok kalau falsafah Jawa ya, nerimo itu kok baik ya. Artinya orang yang bisa ngikuti aja arus yang Tuhan pimpin gitu ya. Let it flow. Ya udah memang mengalir ke situ, ikuti. Ini kita nggak gampang buat orang-orang yang, waduh kan kita harus perjuangkan, nggak bisa begitu saja. Saudara tentu ada hal-hal yang saudara harus perjuangkan, itu harus. Tapi ada hal-hal yang saudara terima saja. Dan minta Tuhan kebijaksanaan untuk bisa membedakan kapan Anda berjuang, kapan Anda harus terima. Ya, jadi saudara, ini yang menjadi lawan daripada flexibility, yaitu resistance. Nah, saudara, orang-orang yang resisten itu orang yang mengeraskan hati. Orang yang hatinya keras. Saudara, kadang Tuhan tuh biarkan loh, kita tuh hatinya keras. Bisa dibiarkan gitu ya. Jadi ketika dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun gitu ya. Ya memang dibiarkan hatinya yang keras.
untuk dia mengalami 10 tulah yang adalah 10 dewa. Waktu itu di Mesir yang disembah oleh orang-orang Mesir. Jadi saudara, jangan sampai Tuhan membiarkan hati kita keras. Maka kita sering menyanyikan lagu, Tuhan lembutkan hatiku. Lembutkan. Sebetulnya bagian dari tubuh kita yang paling lembut tuh hati. Saudara pernah pegang hati ayam enggak? Lembut banget ya. Jadi itu hati itu bagian tubuh kita yang paling lembut. Saudara, tapi bisa paling keras. Lebih daripada batu. Hatinya keras, membatu. Itu Alkitab juga katakan. Jadi bagaimana ketika keras, saudara, wow, saudara nggak mau bersedia untuk taat, untuk tunduk, ya, karena jadi semaunya sendiri, ya, orang yang kalau sudah mengeraskan hati tidak mampu menundukkan diri. Nah, saudara, isu yang kedua, constant togetherness. Ingat saudara ya, bersama-sama belum tentu ada kebersamaan. Anda sama-sama nih di rumah, siang malam, 24 jam. Tapi nggak ada kebersamaan, yang ada berantem, ribut. Ya 4L, lu lagi. Saya punya teman saudara, beberapa bulan ini dia nggak bicara dengan suaminya. Suaminya tidur di lantai 3, dia di lantai 2. Ya puji Tuhan, akhir-akhir ini mulai bicara kembali. Saudara bersama-sama, ya terpaksa lah, makan juga. Ya maksudnya serumah gitu ya. Tapi nggak omongan piye ya. Ya kayak gitu. Bisa saudara. Oleh karena itu, ketika kita mau tetap jaga nih ya, kebersamaan itu tetap ada. Apa yang harus ada? Berkorban. Saudara mesti korban. Ya, there is no change without sacrifice. Saudara nggak ada perubahan tanpa saudara mau berkorban. Ya, great achievement is usually born of great sacrifice and is never the result of selfishness. Jadi makanya lawan daripada berkorban itu adalah keegoisan. Orang egois tuh nggak mau berkorban, nggak mau repot, nggak mau pusing. Nah, saudara, kalau sudah ya ngapain? Ya ini aku, urusanku, mauku. Wah, saudara, ya apa yang mau dihasilkan? Saudara, pengorbanan yang besar itu akan menghasilkan achievement yang besar. Saudara mau apa ya? Maksudnya ketika saudara memperjuangkan sesuatu, saudara nggak bisa dapat dengan ringan, enteng, mudah. Saudara harus berjuang. Saudara mau studi, menyelesaikan S1, S2, S3. Apapun itu saudara, pasti saudara menuntut diri untuk berkorban, bukan? Jadi saudara, di dalam pengorbanan itu ada dedikasi. Dedication takes sacrifice. Saudara, di dalam dedikasi itu ada komitmen Anda. If you are really dedicated to something, then nothing can be your distraction. Makanya orang itu kalau dia sudah dedikasi penuh, mau ada tawaran apa juga itu nggak akan terganggu, saudara. Saudara, itu orang yang full heart. Ketika kita berdedikasi di dalam keluarga kita ya karena itulah dedikasi kita kepada Tuhan. Ketika Anda berkorban untuk keluarga, itu menjadi korban syukur Anda kepada Tuhan. Anda tuh jangan hitungnya untung rugi terus. Wah, kalau saya kayak gini kan saya rugi. Saudara, apa sih kita hidup ini rugi apa coba? Wong mati aja keuntungan kok. Mati aja untung loh. Karena kita ketemu dengan Kristus. Segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalanku akan Kristus melampaui semuanya. Sudah kita tuh udah untung, kita ditebus Tuhan, kita diselamatkan, kita mendapat hidup kekal. Jadi saudara, nilai dari pengorbanan kita apa saudara? Dibandingkan pengorbanan Kristus di kayu salib. Jadi kalau Anda nggak mau mengorbankan waktu Anda, mengorbankan perasaan Anda, ayolah saudara.
Demi apa? Demi di dalam hidup saudara lihat ada karakter yang Tuhan mau, yaitu availability. Saudara, karakter availability yang selalu bersedia. Saudara, saya punya teman, saudara ya, ini sahabat saya. Saudara, saya kalau minta tolong sama dia ya, saya belum sebutin, saya mau minta tolong apa, saya cuman gini, misalnya namanya Nani gitu, "Hai Nan, bisa nggak tolong aku?" Bisa. Tuh dia langsung satu kata langsung bisa. "Kamu ya, belum aku ngomong aja, kok kamu udah bilang bisa?" Lalu dia ngomong gini, "Ya pastilah waktu kamu minta tolong, kamu pasti sudah tahu aku bisa menolongmu. Maka kamu juga ngomong minta tolong," dia bilang. Jadi karena kamu juga sudah tahu aku mampu. Jadi cuma tinggal bersedia nggak saya menyediakan, maksudnya saya bersedia nggak menolong. Oh iya ya, benar juga ya. Jadi soal masalah availability adalah soal hati. Mau nggak? Tuhan bilang kalau kamu diminta bajumu, kasih jubahmu. Kamu diminta jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Itu hanya masalah saudara mau nggak? Ini bukan saudara soal mampu, saudara mau nggak? Kalau saudara mau pasti bisa. Jadi bukan soal mampunya, maunya dulu. Karena begitu mau, saudara akan usahakan. Saudara akan siap berkorban. Mendahulukan orang lain di atas jadwal pribadi. Saudara, availability, ketersediaan ketika kita berani mendahulukan orang lain. Karena apa? Saudara selalu mencari jalan untuk menolong. Bukan bersembunyi, apalagi melarikan diri, saudara. Ya, jadi saudara kalau saudara, wah ini ya kalau bisa orang lain deh. Saudara orang gini ya. Ini tentu availability, saudara tentu harus punya karakter hikmat, wisdom. Ada orang sengaja nyerempet mobil Anda. Kemudian dia terguling. Ya Anda mesti lihat. Ini dia punya maksud apa. Ya, ada orang yang pura-pura gitu ya, pura-pura ya, menipu pastinya ya, namanya juga pura-pura ya, nipu. Jadi saudara, ketika saudara sekalipun saat itu ditipu pun saudara, ya sudah, saudara harus bisa mengampuni diri juga dan saudara belajar untuk lebih berhikmat. Tapi saya belajar dari orang Samaria yang murah hati, yang baik hati. Di dalam perjalanan, orang Lewi, imam yang lewat aja nggak mau nolong. Dia cuma lihat, habis itu dia berjalan lagi. Ini orang Samaria. Yang artinya dia bisa disalahpahami. Wong musuh gitu kan. Tapi dia nggak mikir tuh. Apa yang dilakukan? Dia langsung menghampiri, langsung membawa ke penginapan. Ya, dia obatin dulu pakai anggur, pakai minyak. Saya yakin itu bukan P3K-nya ya. Mungkin itu barang dagangannya. Karena kan dia tidak berpikir dia akan ketemu dengan orang sekarat di tengah perjalanannya. Tapi ketika dia berjalan, dia ketemu, apa respon dia? Nah, ini yang paling penting, saudara. Tadi kalau saya bilang mau, itu adalah respon. Respon dulu. Tentu kita minta hikmat Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dia membawa orang ini ke penginapan. Dan menginap. Aduh saudara, saya kebayang ya, kalau kita itu nemenin orang sakit itu kayak apa ya? Saya sih punya pengalaman saudara, menjaga ayah saya di rumah sakit, menjaga orang sakit lah begitu ya. Wah itu nggak gampang tuh saudara. Dia nggak bisa tidur, dia nggak tidur ya kita nggak tidur lah. Wong mengerang tiap sepanjang malam mengerang, mana bisa Anda tidur nyenyak?
Tapi orang ini menemani satu malam itu. Yang artinya dia bersedia memberikan dirinya. Untuk direpotin, diganggu. Terganggu lah dalam perjalanannya, mana kebayang dia diganggu sama orang sakit. Lalu apa yang dia lakukan? Dia memberi 2 dinar. Dan dia pesan kepada penginapan itu. Nanti kalau pengeluarannya lebih dari 2 dinar, aku akan bayar. Sepulang aku kembali lagi dari perjalanan ini. Saudara, dia melakukan lebih dari yang diharapkan. Mungkin saat itu kalau dia membalut luka-lukanya dengan minyak anggur, itu saja sudah kita sebut kebaikan. Tapi bagaimana dia membawa ke penginapan, dia nginep, dia kasih uangnya, saudara. Dia nggak catat loh alamatnya. Sama, ya nggak ada sih di Alkitab, ya ini perumpamaan ya. Dia nggak bilang, nanti ya kalau kamu udah sembuh ingat aku loh ya. Ini alamatku ya, ini HP-ku ya. Ingat-ingat ya, ini aku yang nolong kamu itu loh. Enggak. Dia cuma bilang kalau nanti ada pengeluaran, nanti saya balik, saya akan bayar. 2 dinar itu, waktu itu ya, cukup untuk 2 bulan menginap. Wah saudara, kita itu kalau ngelihat orang Samaria yang murah hati ya, makanya pertanyaan Tuhan, siapa yang kamu anggap sesama bagi orang yang sekarat ini? Itu kan pertanyaan orang ahli Taurat. Tuhan, kalau mau masuk kerajaan surga, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Siapakah sesamaku? Manusia. Dan Tuhan balik pertanyaan itu. Jadi bukan siapakah sesamaku manusia, tetapi apakah aku sudah menjadi sesama bagi manusia? Makanya Tuhan tanya, siapa yang sudah menjadi sesama bagi orang yang sekarat ini? Dan mereka menjawab orang yang menolong. Enggak disebut Samarianya ya. Saudara, ayo kita mau availability, berkorban, bersedia setiap saat dibutuhkan. Sikap berkorban ini, saudara, yang bisa membuat kita constant togetherness. Kalau enggak, kita jadi egois. Sukacita ketika mendapat kesempatan melayani, bukannya, loh kok saya lagi ya. Saudara harus menganggap privilege kalau bisa menolong dan melayani dan siap diganggu. Jadi ini ya, perahu di dalam Matius 13 ayat 2. Perahu itu tersedia dan kosong. Sehingga ketika sang Tuhan datang, perahu itu dapat dipakai untuk mengajar orang banyak untuk memperoleh kehidupan. Saudara, ini tentu terjemahan bebas dari Matius 13 ayat 2. Yang artinya gini, ketika Tuhan Yesus melihat perahu itu kosong, Tuhan Yesus pakai itu. Dan dia pakai untuk mengajar banyak orang. Saudara, maukah hidup kita ini kayak perahu itu? Yang availability. Orang yang baru menolong pada saat diminta justru bertindak terlambat. Ya tentu saja ini maksudnya begini. Kalau Anda untuk diminta dulu, Anda nggak inisiatif, ya sebetulnya jangan-jangan udah itu yang terakhir gitu ya. Awas, bisa terlambat. Nah, apa yang menjadi musuh daripada availability adalah self-centered, egois. Orang egois memusatkan perhatian pada kebutuhannya sendiri, pada keinginannya sendiri, saudara. Keinginan diri sendiri. Dan orang yang self-centered, itu orang yang mengharapkan imbalan atas apa yang dilakukan atau diberikan kepada orang lain. Karena ya dia mikirnya selalu diri, dia selalu mikirnya untung rugi. Orang yang mengejar kesuksesan sendiri demi memenuhi ambisi pribadi. Saudara, apa yang dia lakukan cuma satu tujuannya, self-ambition. Ambisi pribadinya. Jadi selalu ada udang di balik bakwan. Ya, udang di balik batu, ya. Jadi itu apa-apa tuh pasti ada maksud tersembunyi. Enggak tulus.
Orang yang memiliki karakter availability tulus, menolong tanpa pamrih. Nah, saudara, tidak peka terhadap kebutuhan orang lain sudah pastinya, ya, orang egois. Kan yang dia lihat selalu dirinya. Mana bisa dia lihat orang lain? Matanya tertutup. Yang ketiga, isu yang ketiga, news overload. Ingat ya, information. Itu nggak selalu bisa transformation. Information. Information. Kata in di sini kadang-kadang kan berarti tidak ya. Informate. Berarti dia tidak memformate. Makanya saudara, kenapa banyak orang tahu firman, belajar firman, tapi tidak menghidupi firman. Tidak berubah. Hanya menjadi pendengar, tapi bukan jadi pelaku. Jadi bagaimana firman yang hidup itu menghidupkan kita. Ketika kita bersedia ditransform oleh firman itu. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ketika engkau berubah oleh pembaharuan budimu, maka engkau bisa tahu mana yang baik, mana yang sempurna, mana yang berkenan di hadapan Allah. Ayo saudara, banyak berita. Ya, kita ini kebanjiran berita, tiap hari ada berita. Saudara, saya mendapat WhatsApp yang saya pikir sudah viral karena saya dapatnya beberapa dari grup. Itu tentang Atta, saudara. Atta itu ternyata punya 5 juta followers. Dia baru menikah minggu lalu dengan Aurel. Lalu kemudian saudara, apa yang terjadi? Ini menurut di WA itu, saudara ya, saya tidak ngecek. Dia seperti biasa tentunya karena dia disebutnya influencer gitu. Dia men-sharekan malam pertamanya. Tentu ini bukan konten porno karena pasti nggak boleh ya di YouTube. Tapi konten ketika dia share sesuatu yang private, sesuatu yang pribadi, yang nggak perlu di-share. Dan apa sekarang yang mau dipelajari gitu ya. Dan saudara, infotainment. Kayaknya nggak semua berita deh saudara harus saudara dengar ya. Si ini menikah lagi, si ini cerai, si ini udah nggak sama-sama istrinya 7 tahun. Lalu kemudian sekarang gugat cerai, istrinya ditinggal atau diusir. Apalah, itu memang berita ada saudara. Seliweran. Tapi saudara harus menyaring berita mana yang boleh masuk. Sama kayak saudara makan ya. Berita tuh sama kayak makan saudara. Saudara makan kan saudara pilih ya. Mana yang bergizi, mana yang sehat, mana yang organik. Saudara nggak akan makan sampah kan? Berita-berita sampah nggak usah masuk saudara. Ayo saudara belajar. Ini yang ketiga saudara ya, mau belajar. Change is only another word for growth. Another synonym for learning. Saudara, memang kita harus belajar. Jadi kalau mau berubah tuh artinya kan kita mau bertumbuh ya. Change is the end result of all true learning. Jadi itu hasil daripada belajar adalah perubahan. Jadi harus transformasi saudara. Di dalam transformasi pasti ada improvement. Learning is the process whereby knowledge is created through the transformation of experience. Nggak ada transformasi tanpa experience. Tanpa saudara mengalami. Saudara mau memahami, saudara mesti mengalami. Bagaimana saudara mengenal Tuhan sama tahu tentang Tuhan. Knowing about God sama knowing God beda saudara. Saudara kenal Tuhan dan tahu tentang Tuhan. Saudara tahu tentang saya, sebagian. Tadi dibacakan CV saya. Tapi saudara nggak kenal saya, saudara tuh nggak kenal
Saya tuh ada dark side, ada sisi gelap, ada kejelekan saya, ada keburukan saya. Yang kenal saya adalah suami, anak-anak, asisten rumah tangga saya. Mereka yang kenal saya. Saudara, ketika kita mau memahami, kita harus mengalami. Practice is the hardest part of learning. And training is the essence of transformation. Saudara harus mengalami dengan practice, dengan training. Jadi teachability, apa saudara? Itu karakter ketika kita mau belajar. Is your desire to learn multiplied by your willingness to change. Jadi saudara, itulah keinginan kita belajar. What have you learned? Apa yang saudara sudah pelajari? Jadi Matt Keller mengatakan everybody has something to teach us. If we choose, we can learn from anyone. But we have to choose. Anda bisa belajar bahkan dari murid Anda, anak kecil sekalipun, daripada bayi Anda bisa belajar dari apapun juga. Orang tuh yang mau belajar, itu orang yang bisa melihat hal positif dari apa saja. Menyenangkan sekali ya ketemu dengan orang yang bisa belajar. Karena kayaknya kok matanya tuh mampu menembus untuk dia bisa melihat apa yang biasa dia pelajari. Dan orang seperti itu pasti orang yang rendah hati ya. Jadi teachability, bersedia belajar dari apapun atau siapapun. Menganggap diri masih ada yang bisa dipelajari, jadi nggak merasa sudah tahu. Nggak merasa sok tahu. Nggak merasa sudah pengalaman. Wah, saya ini sudah makan asam garam. Wah, saya ini sudah berapa puluh tahun. Wah, saya hidup lebih lama dari kamu. Oh, saudara, orang yang teachability, dia akan mengatakan, oh, pasti ada yang baru yang bisa saya pelajari. Pasti ada hal lain yang bisa saya pelajari. Saudara, indah sekali ya kepribadian orang yang seperti itu, saudara. Pasti orang itu kita akan melihat bagaimana selalu improve ya hidupnya ya. Berkembang, bertumbuh. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Mampu memilah dan memilih apa yang dipelajari. Orang teachability itu maksudnya enggak semua dipelajari. Nah, justru namanya belajar. Orang itu belajar. Dan disitulah dia bisa membedakan mana sampah, mana makanan gitu ya. Mungkin pertama kali sih bisa juga dia salah gitu. Sampah kok kemakan gitu loh. Bisa. Tapi habis itu dia akan belajar. Dari pengalaman itu dia belajar. Oh, next yang kayak gini tuh namanya sampah loh ya. Udah basi. Ini udah kecium, udah asem. Ya, oh ini bentuknya kok sudah berbusa. Oh ya ini udah pasti nggak bisa dimakan. Ya dibuang lah. Jadi dia akan belajar dari pengalaman. Dan itu yang membuat dia mampu memilah dan memilih. Jadi saudara, orang yang teachability tidak pernah kehilangan semangat ketika menghadapi tantangan dan masalah. Buat dia, karena namanya juga belajar. Kalau jatuh, bangun lagi. Kalau salah, perbaiki. Itu belajar. Itu yang namanya jadi murid, saudara. Bagaimana Tuhan terus membuat kita jadi murid. Dan ketika kita dimuridkan, bukankah kita juga memuridkan? Orang yang mengajar itu pasti sedang belajar. Stop teaching, stop growing. Ya. Jadi saudara, apa sih musuh daripada teachability? Yaitu underachievement. Merasa nggak perlu belajar, cepat puas, menganggap diri sudah tahu, sudah bisa, ya sudah, ngapain? Wah, saudara, masa-masa COVID seperti ini, mestinya masa kita kembali belajar. Belajar apa sih? Belajar taat sama Tuhan, taat sama otoritas. Kalau dibilang keluar mesti pakai masker, ya keluar pakai masker.
Jangan kerumunan ya, kita jangan kerumunan. Ayolah saudara, ya kita mau belajar. Tidak memiliki motivasi untuk menjadi lebih baik. Ya sudah, saya kayak gini kok, ya udah kayak gini. Ya itu tadi kepala batu. Orang yang mau belajar pasti dia mau berkembang. Lalu bertahan atau stagnan, nggak mau mengembangkan cara baru atau metode baru. Nggak mau berinovasi. Saudara, ini orang yang underachievement. Nah, saudara, isu yang keempat, navigating shared custody. Berbagi bukan dibagi. Nah, saudara, ketika saya ketemu kalimat ini ya, saya kan suka sekali dengan permainan kata, saudara. Apa sih maksudnya berbagi bukan dibagi? Saudara, tuh dibagi itu artinya dipecah gitu ya, dipecah, dibagi. Saya ingat di Papua, waktu saya pernah ada di Tiom. Tiom tuh kalau dari Wamena tuh kira-kira 20 menit naik pesawat, tapi kalau jalan kaki 3 hari. Zaman saya waktu itu cuma ada pesawat sama kaki, saudara. Itu kendaraannya. Saya mengajar SMP kelas 7, saudara ya. Karena ya saya dari IKIP, guru, saya pikir ini guru-gurunya pulang ke Jawa 6 bulan, sekolah bubar, nggak ada. Ya udah saya volunteer, yang ngajar matematika, yang ngajar Inggris, suami saya ngajar biologi, pokoknya kamilah ngajar. Satu kelas tuh 70-an, saudara ya. Ya mereka nggak pakai baju, pakainya koteka. Waktu itu masih tahun 90. Nah, saudara, apa yang terjadi? Saya ingat banget ya. Ini saya ngajar SMP, ya udah perkalian dan pembagian gitu kan. Waktu pembagian saya bilang gini, 1 dibagi 6. Berapa? 1 dibagi 6. Tetap 1, Mama. Bagaimana tetap 1? 1 dibagi 6, 1 katanya. Loh, kok bisa? Lalu dia bilang begini, ini 1 ubi. 1 ubi dibagi ke 6 orang, maksudnya dibagi 6 toh? Bagi 6. Maka saya bagi ini 1, 1, 1, maksudnya dibagi ke 6 orang, masing-masing dikasih dapat 1, 1, 1. Jadi saudara, dia bilang 1 dibagi 6, 1 dibagi 6, tidak bisa Mama, tetap 1. Wow. Saudara, dibagi, dipecah maksudnya. Saudara, berbagi, apa sih berbagi? Teamwork means that you are willing to compromise when it is best for the team to advance to reach their goals. Saudara, itulah teamwork. Karena apa? Remember, there is no I in team. Di dalam tim, kata tim di sini nggak ada huruf I. Nggak ada saya. Artinya tentu saya sudah melebur menjadi us. Menjadi kita. Jadi di dalam berbagi di sini adalah Anda harus berkolaborasi. Kolaborasi Anda harus bisa manage. Unity is strength when there is teamwork and collaboration. Wonderful things can be achieved. Anda akan berhasil kalau ada kolaborasi dan teamwork. Dan ini unity adalah kekuatannya. Coming together is a beginning. Ya, ketika kita menikah itu baru permulaan tuh ya, bersama-sama. Tapi untuk bikin tetap bisa togetherness is a progress. Dan working together kita bisa terus bersama-sama, itu bisa menghasilkan keberhasilan. Ya. Nah, jadi saudara, ketika yang dikatakan Helen Keller, ya, we can do so little. Jadi yang namanya kita, setiap kita itu kalau sendiri kita bisa lakukan tapi sedikit. Kalau bersama-sama kita bisa lakukan banyak. Karena tim itu T-nya together, I-nya everyone, A-nya achieve, M-nya more. Together everyone achieve more. Ketika kita berbagi, kita akan berkolaborasi. Jadi saudara, karakter apa? Unity. Unity di situ ada kesatuan hati dan visi.
satu hati, satu visi. Sepakat. Ya, ada sepakat. Nah, menemukan kata sepakat untuk mufakat tuh nggak gampang ya. Kita berbeda, tapi justru di dalam kesatuan itu saling melengkapi. Tuhan menggambarkan sebagai kesatuan tubuh Kristus. Kayak tubuh kita nih, nggak semua jadi mata, harus ada yang bersedia jadi hidung, harus ada yang bersedia jadi alis mata, bulu mata. Kalau jadi alis mata dicabut-cabut, harus ada yang bersedia rambut, jadi rambut di atas kepala, ada rambut di ketiak. Harus ada yang bersedia jadi rambut di bulu kaki, jadi bulu kaki, saudara. Yang artinya harus bersedia, ada yang jadi sikut, jadi dengkul. Untuk Anda bisa berlutut. Wah, saya nggak mau ini di lutut ya. Makanya orang suka bilang, ini otakmu di dengkul gitu ya. Saya nggak mau jadi dengkul, saya maunya jadi batok kepala. Wah, saudara, kita ini masing-masing anggota sesuai dengan yang Tuhan mau taruh kita di mana, dan justru tujuan kita di dalam unity itu adalah saling melengkapi. Sehingga kita mau terlibat, peduli, sehingga mau berbagi, caring and sharing. Dan sadar kita pun perlu ditolong. Kita mau menolong dan ditolong, itu bagian daripada unity. Kita berbagi dan kita siap dibagi. Dibagi dalam konteks kita ditolong ya. Nah, jadi saudara, apa yang menjadi lawan daripada unity adalah perpecahan. Division, makanya berbagi, bukan dibagi, bukan dipecah. Jadi ketika kita berbagi, saudara, ini Anda harus lihat. Kehadiran orang ketiga atau pihak ketiga. Saudara, bagaimana pengasuhan ketika ini saya kasih contoh, banyak sekali yang bertanya bagaimana yang diasuh oleh oma opanya. Saudara, pihak ketiga itu ada untuk menolong, saudara, orang ketiga di sini, ataupun saya sebut pihak ketiga itu harusnya menolong. Menolong. Saudara, di dalam perkawinan saudara, ketika saudara menikah, ada pihak ketiga nggak? Ada. Tuhan. Saudara berjanji ketika saudara mengucapkan janji Anda, itu yang disebut covenant, di hadapan Tuhan. Makanya Anda bilang di hadapan Tuhan dan di hadapan engkau suamiku, aku berjanji gitu ya. Di hadapan Tuhan dan di hadapanmu aku berjanji. Seringkali kita keluar dari pintu gereja, Tuhannya nggak ikut, Tuhannya nggak diajak. Ya sudah, kita masuk di dalam pergumulan hidup tanpa melibatkan Tuhan. Saudara, Tuhan hadir untuk menolong Anda. Jadi, kalau orang ketiga atau pihak ketiga itu yang tidak menolong, artinya misalnya, wah jadi sulit nih Bu ya, saya sudah disiplin anak saya, tapi omanya kok ya malah nggak mendidik gitu ya, malah meniadakan disiplin saya, ya itu namanya enggak nolong. Makanya saya bilang sama oma opa, saya bilang Anda jangan intervensi, jangan merasa lebih memiliki cucu Anda daripada orang tuanya memiliki anaknya. Kalau Anda mau menolong cucu Anda itu harus one package, Anda sedang menolong mama papahnya juga. Jadi Anda nggak bisa mengatakan saya menolong cucu tapi tidak sedang menolong mama papanya, karena harus satu unit itu, satu package. Jadi bentuknya adalah we versus problem, bukan you versus problem. Kita, ayo masalahmu masalahku, masalahku juga, masalah kita. Jadi bukan ini masalah kamu, hadapin saja. Jadi saudara, ayolah kita berbagi, berkolaborasi, dan kita mau di situ bersatu, unity. Karena family itu adalah father and mother, I love you. Papa mama, aku mengasihimu. Sampai di sini kita akan masuk diskusi. Silahkan. Baik, terima kasih banyak Ibu Charlotte. Boleh bersama-sama kita berikan tepuk tangan untuk Bu Charlotte. Ini bentuk terima kasih kami Ibu untuk sharingnya begitu menginspirasi. Saya sangat terberkati dengan semua poin yang Ibu sampaikan.
Para hadirin, untuk sesi tanya jawab kita hari ini, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan ke alamat Q&A Miss Lina dengan format nama underscore lalu pertanyaannya. Dan di akhir acara dimohon untuk dapat mengisi seminar evaluation yang akan dibagikan. Baik, kita akan segera memasuki kepada sesi Q&A kita hari ini. Mohon untuk menyalakan kembali semua kamera. Saya persilakan kepada moderator kita hari ini, Mr. Rian. Silakan, Mr. Shalom, terima kasih Miss Selvin. Bapak Ibu, Papa, Mama, dan teman-teman guru beserta teman-teman staf, tiba saatnya kita masuk dalam sesi tanya jawab. Ini kesempatan buat kita ya untuk menggali lebih banyak, melihat kembali ke dalam diri kita. Kira-kira ada kesulitan apa, ada masalah apa, struggling apa yang teman-teman dan Bapak Ibu sedang alami, sedang hadapi saat-saat ini. Di tangan saya itu saya sudah punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, saya langsung ke pertanyaan pertama, Ibu Charlotte, boleh? Ya, silakan. Ya, yang pertama adalah pertanyaannya adalah anak saya sudah berada di level SMP, teenagers berarti Bu. Dan semenjak LFA ini sering sekali bermain video game sampai berjam-jam. Saya mengakui memang selama ini kami sebagai orang tua dibiarkan. Itu pertanyaannya, apakah terlambat jika ingin menerapkan jadwal rutin? Itu seperti yang with schedule tadi yang di awal tadi, apakah terlambat? Lalu masih ada hubungannya dengan pertanyaan ini. Kita tahu bahwa teenager saat ini adalah glass generation ya Bu ya, di mana mereka sangat rekat sekali dengan dunia digital. Gimana juga kita bisa mengajarkan mereka, para teenagers ini untuk available atau inisiatif gitu, lebih mendekatkan diri ke keluarga gitu daripada sibuk dengan dunia digital mereka. Itu Ibu Syarif yang pertama. Iya, tadi saya katakan adalah berubah, ya. Jadi ketika berubah, siapa yang harus berubah dulu? Kalau Anda mau anak berubah, harus Anda dulu yang berubah. Jadi ketika dulu dibiarkan, ya memang hasilnya begini. Dulu dikasih 1 jam, lama-lama 2 jam. Bisa 2 jam, lama-lama 3 jam. 3 jam, lama-lama 4 jam. Jadi nggak heran lah. Maksudnya artinya ada peningkatan. Ada intensitas. Ada frekuensi yang lebih meningkat. Terlambat nggak? Bagi saya sih nggak ada yang terlambat. Kalau masih Tuhan kasih waktu sekarang ini, saat ini, ya this is the right time. Cuman sekarang bagaimana? Anda mau nggak berubah? Dan ketika Anda berubah, berubahnya dalam hal apa? Ini anak udah keburu gede. Udah SMP. Anda nggak bisa lagi pakai cara kayak dia 5 tahun. Anda sita HP-nya. Anda ancam. Anda, ya istilahnya lah maksudnya, nanti ya pokoknya mama nggak beliin ini, mama nggak ini. Wah masih takut. Anak SMP mah nggak bisa digituin. Itu yang tadi kalau saya bilang Anda flexibility ketika Anda begini loh. Mau nggak ya Anda punya hati itu jangan kaku, ya. Orang tua tuh kadang-kadang gini, ini anaknya harus ya, harus hormat sama orang tua ya. Orang tua udah ngomong kayak gini ya, anak mesti dengar nih. Dulu saya mana berani sama orang tua saya kayak gitu. Ya itu dulu. Anda mesti lihat ini zaman now. Anda sama orang tua lahirnya masih di abad yang sama. Mama saya 1937. Saya 1964. Cucu saya udah di tahun 2000 sekian lahirnya. Udah beda abad. Makanya teenagers itu disebut screenagers. Screenagers. Karena apa? Memang screen. Oleh karena itu mereka harus dikasih habit lain, hobi lain, yang offline bukan yang online. Apa dong? Itu loh ajak bareng, masak, kalau dia senang masak, create. Saya tuh punya teman
hobi bikin roti, hobi bikin ini. Anaknya laki-laki ya, itu bisa bikin salmon, wah pakai ini, lalu ditata, difoto, dikirim ke IG gitu ya. Hasil karya anaknya, padahal cuma buat makan malam sendiri aja loh. Tapi memang dia punya kesenangan itu ya, memang harus dimodalin. Berarti kan harus ada modal, Anda juga mesti repot, ya enggak apa-apa. Banyak yang sekarang bisa bikin apa, anak-anak dilibatkan ekoenzim, mau belajar musik, ya beliin alat musik baru. Apa saja. Kok saya melihat, maksud saya peluang kesempatan sekarang ini makin besar ya. Dan anak-anak tuh bisa belajar dari YouTube. Jadi gini, bagus nggak sih yang namanya, maksudnya gadget? Gadget tuh cuman alat, kayak pisau. Jadi pisau tuh bisa dipakai untuk memotong, untuk menyembuhkan, untuk orang dioperasi perlu pisau, sehingga yang tadinya sakit jadi sembuh. Tapi pisau juga bisa membunuh. Jadi mau nggak gadget itu kita melihatnya sebagai ini menjadi manfaat atau jadi mudarat gitu ya? Jadi apa? Ini anugerah atau musibah. Jadi ayolah Anda yang menentukan. Anda datang sama anak, Anda minta maaf dulu. Maaf, kamu jadi begini karena dulu mungkin mama salah, mama membiarkan. Ya, sekarang mama tahu, mama kehilangan kamu. Boleh nggak yuk kita lakukan bersama-sama? Kamu bisa pilih apa? Ya, mama aja main sama aku. Kalau dia bilang begitu, saudara, udah main aja dulu deh. Hanya buat narik hatinya. Jadi ada orang tua yang belajar game, itu untuk apa? Untuk bisa masuk kembali ini. Jadi daripada Anda matiin itu game, jangan main game terus. Mama ambil ya, mama cabut ya wifi-nya ya, mama ini. Itu malah membuat dia tambah jauh dari Anda. Karena justru Anda harus membangun kembali relasi. Relasi itu dibangun. Anda harus menangkan hati anak. Saat ini waktu Anda memenangkan hati anak, pasti Anda harus mengalah. Memang memenangkan hati itu bukan menyenangkan hati. Karena justru di dalam memenangkan hati, Anda dapetin tuh hatinya anak, dapetin kasihnya anak, respect-nya anak. Tapi kan caranya Anda mesti humble. Nggak bisa Anda dengan menunjukkan otoritas, justru Anda menunjukkan pengaruh, hubungan. Itu yang harus Anda utamakan. Ya. Jadi ya. Silakan. Betul-betul tidak ada kata terlambat ya Ibu ya untuk memulai saat ini. Lalu orang tua, kita sebagai orang tua harus bersikap rendah hati, humble enough untuk bisa minta maaf kalau salah gitu. Lalu dan yang paling penting adalah berubah, masih ada kesempatan untuk terus berubah. Betul. Oke, Ibu, saya lanjutkah ke pertanyaan kedua? Pertanyaan keduanya adalah seperti ini, Bu. Untuk membangun keseimbangan antara family time dan private time untuk anak-anak remaja, masih teenagers juga, bukanlah perkara yang mudah. Apalagi dengan kita tahu bahwa anak remaja kadang moody, situasinya moody sekali. Lalu bagaimana agar orang tua bisa lebih memahami kapan anak itu membutuhkan private time-nya dan bagaimana sikap orang tua agar dapat tetap mendampingi anak dan bagaimana mendorong anak untuk lebih mau available sih buat keluarganya, seperti itu. Masih ada sambungannya ya dari pertanyaan pertama tadi. Saudara tuh harus kenal anak. Kalau mau kenal anak, saudara harus one on one sama anak. Saudara harus sediakan waktu. Misalnya seminggu sekali. Anda pergilah atau berbuat sesuatu atau di kamar berdua dengan dia. Pokoknya itu acara datingnya Anda. Anak remaja tentu saja bagi dia teman lebih penting daripada keluarga. Artinya urusan dengan teman itu nomor satu dah. Tapi sebetulnya di hati yang terdalam dia merindukan
Siapa sih orang paling dekat dan paling ngerti dia? Ya mestinya kan orang tuanya, bukan temannya. Tapi orang tua ini ya begitu. Jauh, dia menganggap jauh. Mama nggak ngerti persoalanku, papa nggak tahu pergumulanku. Saudara, dengan Anda one-on-one tadi, itu kegiatan reguler, tiap minggu, ambil waktu yang artinya misalnya 2 jam. Kalau buat anak tertentu, misalnya yang anak pertama sukanya makan, wah ya udah Anda berdua pergi makan. Oh, yang satu sukanya ke toko buku, ya udah ke toko buku. Pokoknya masing-masing mereka bisa memilih aktivitinya. Dan ini yang saya sarankan dilakukan oleh ayah, bukan oleh ibu, ayah. Kenapa ayah? Karena begitu anak teenager, anak laki dia harus look up dengan ayahnya dan dia harus mau seperti ayahnya. Dia adore. Kalau anak perempuan dekat sama ayahnya, supaya kalau dia cari suami, ya dia punya bayangan gitu ya. Aku pengen yang seperti papaku, yang mencintai keluarga, family man, setia kepada istri. Nah itu gambarannya. Jadi kenapa begitu anak teenager harus dekatnya sama ayah? Waktu dia kecil memang dekatnya sama ibu. Semua mama, 0 sampai 8 tahun. Tapi di atas 8 tahun, justru di situ mulai peran ayah. Jadi ketika ayah-ayah hadir di masa remaja anak tuh dibawanya kepada yang future. Yang akan datang. Maaf ya, ini saya kan emak-emak. Kita tuh emak-emak tuh selalu berpikirnya yang now. Aduh, muka kamu tuh ya, aduh jerawat, cuci muka dong. Ini loh, pakai obat ini, tuh kamu males sih cuci muka. Aduh, itu gigi kamu itu loh ya. Kita itu emak-emak tuh pasti akan ngomongnya tuh yang now. Urusan now. Tapi ayah-ayah itu akan bicara nanti, future. Nah, anak-anak itu harus dibawa ke sesuatu yang seperti itu. Nah, jadi ayolah ayah-ayah sediakan waktu, punya 3 anak ya 3 waktu lah ya. Yang satu Senin, yang satu Selasa, yang satu Rabu. Dan itu reguler. Mungkin awal-awal itu bisa awkward. Ya, entah mau ngomongin apa. Memang ya begitu, Anda harus lalui 10 kali awkward, baru yang ke-11 kali anak mau ngomong. Baru mau cerita. Tapi sebelum dia cerita, ya Anda lah cerita dulu. Nggak apa-apa sih anak mau jawab, nggak jawab. Ini ada ayah yang bilang, ih saya sebel banget Bu di mobil. Saya ngomong aja sendiri. Dia buka chatting, maksudnya dia buka gadgetnya gitu. Saya kayak digratisin. Saya bilang jangan tersinggung dulu, itu baru ujian. Bapak mesti lulus. Lulus dulu Pak, 10 kali dicuekin, nanti ke-11 kali enggak Pak. Saya bilang. Bapak cerita aja dulu, Bapak cerita uang untuk membangun jembatan. Kalau bangun jembatan itu kan dari sisi yang satu bangun toh. Nah ya bangun aja dulu bangun supaya dari sisi satu ya nanti tinggal nyambungnya gitu. Kalau saling nunggu ya nggak kebangun-bangun kan jembatannya ya. Iya. Next. Itu berarti sebelum kita minta anak-anak untuk available, kita sebagai orang tua yang terlebih dahulu harus available buat anak. Betul ya Bu ya? Terus yang saya catat juga adalah sebagai orang tua, terutama papa, hadir bukan hanya physically hadir, tapi hadir di kehidupan anak-anak juga. Betul. Saya lanjut ke pertanyaan, saya pikir ini pertanyaan terakhir Bu Syarul. Pertanyaan terakhirnya adalah seperti ini. Bagaimana bisa bersikap bijak untuk meminimalisir konflik di rumah? Karena kan sekarang lagi masa-masa WFH juga, masih bekerja dari rumah. Kemudian seringkali orang tua itu mengabaikan hal-hal yang ada di rumah gitu karena sibuk dengan pekerjaan yang dibawa pulang ke rumah gitu. Hal-hal ini bisa dapat memicu kekerasan ya dalam rumah tangga. Seperti itu. Gimana sih Bu caranya bisa agar dapat meminimalisir konflik di dalam rumah tangga seperti itu?
Saya nggak tahu ya yang melakukan KDRT-nya ini maksudnya dia sebagai korban atau dia sebagai pelaku. Jadi begini, konflik itu pasti terjadi karena kita manusia berbeda. Tapi konflik itu bukan ditiadakan ya. Udah deh yang penting kita nggak konflik tapi diem-dieman. Itu Anda bukan jadi peacemaker, tapi peacekeeper. Kita tuh nggak dipanggil untuk jadi peacekeeper. Oh, yang penting aman, damai. Wah, tapi di hati itu bergemuruh. Ya kita diem-dieman, masing-masing aja. Urusan masing-masing, sendiri-sendiri. Kan kita nggak jadi konflik. Ya iyalah nggak jadi konflik, orang sendiri-sendiri itu mata tanggaan aja. Anda di rumah, Anda itu harus unity, bersatu tadi saya bilang. Jadi ketika Anda bersatu, pasti ada konflik. Itu sudah pasti. Wong latar belakang, pemikiran, sifat, persepsi, itu semua bisa berbeda dan bisa menimbulkan konflik. Apalagi tadi ya, entah WFH, entah tekanan, stressing, atau udah capek gitu. Tapi setiap konflik harus diselesaikan. Setiap konflik harus berdamai kembali. Jadi nggak ada kemarahan tuh yang nggak diselesaikan. Ya diselesaikan sebelum matahari terbenam, amarahmu harus padam. Tapi masalahnya amarahnya terjadi setelah matahari terbenam, ya sudah berarti harus diselesaikan sebelum matahari terbit gitu kan. Pokoknya ukurannya ya matahari aja. Jadi ayolah, Anda jangan takut untuk konflik, tapi konflik itu dibereskan. Karena justru konflik itu membuat kita semakin kenal. Semakin kenal siapa dia. Oh, aku ngomong begini dia langsung marah. Oke. Berarti itu hot buttonnya ada di sana, gitu kan? Oke, oh berarti dia lagi capek. Udah diam aja dulu, diam. Nanti sampai reda, gitu kan? Justru Anda jadi kenal, ya. Nah, kalau sampai memicu KDRT, nah itu kadang-kadang kita sendiri yang sudah ada api disiram bensin. Ya sudah meledak. Ya. Karena kita sendiri kok rasa kayak ditantang gitu loh. Misalnya anak marah ya, ini kan soal komunikasi ya. Kamu udah makan belum? Yuk makan. Nggak mau. Misalnya ya. Lalu Anda bilang, jangan kurang ajar kamu ya. Mama ngomong baik-baik nawarin kamu makan. Kamu bentak mama. Loh ya kan jadi itu namanya. Kalau dia misalnya bilang gini, ayo kamu makan yuk. Nggak mau. Oh, kamu nggak mau makan? Ya, aku nggak lapar. Oh, kamu nggak lapar. Anda tangkap apa? Sebetulnya message-nya apa? Dia lagi kesel. Tapi belum tentu kesel dengan Anda. Jadi ketika dia kesal, ya Anda apa yang Anda lakukan? Jangan dimarahin dong. Orang kesel kok dimarahin. Orang kesel kok malah Anda bilang, jangan kurang ajar sama mama ya. Dia nggak maksud kurang ajar. Dia cuma lagi kesel. Mungkin dia dimarahin sama gurunya. Mungkin ada temannya yang mengkhianati dia. Mungkin dia baru mengalami diputusin pacar. Whatever itu. Pokoknya yang penting dia sekarang lagi jengkel, lagi kesel. Bisa nggak justru Anda menghibur? Anda justru Anda bilang, oh oke. Ya sudah, mama potongin mangga ya. Kan kamu suka mangga. Ya. Maksudnya makan nggak apa-apa, nggak mau makan. Ya. Ini mama kasih mangga. Diademin dulu gitu loh. Apinya tuh diademin. Jangan dikobarin. Jadi nggak apa-apa. Konflik tuh justru kita makin deket kok. Buktinya setelah habis konflik, baikannya tuh enak loh. Wah itu suami istri kalau habis berantem, habis itu baikan, oh asik gitu ya. Ya tapi jangan menciptakan konflik ya sengaja gitu kan. Oh Anda itu namanya cari gara-gara ya. Oke. Iya, so konflik itu sebenarnya kalau kita pahami dari sisi berbeda itu sebenarnya kesempatan untuk mengenal, memahami, terus berempati ya justru malah Bu ya. Oke, saya terima kasih Ibu Charlotte sudah
begitu dalam menjawab pertanyaan, bisa sharing dengan kita. Terima kasih banyak. Saya simpulkan sedikit tentang hari ini, sharing Ibu hari ini yang 4 common characters yang harus kita miliki untuk bisa overcome challenges yang ada. Yang pertama adalah berubah, kita harus mampu beradaptasi, harus mampu fleksibel. Gitu. Lalu kemudian kita berkorban, mendahulukan kepentingan orang lain juga sebelum kepentingan kita, berdedikasi dan berkomitmen. Ingat selalu siap sedia selalu, gitu, selalu ada buat terutama keluarga, buat anak-anak. Lalu kemudian belajar, kita tahu bahwa hidup kita bukan hanya sekedar menerima informasi, tapi juga harus terjadi transformasi di dalamnya. Kemudian kita harus punya hati yang cukup terbuka untuk mau diajar. Kemudian yang terakhir, jangan lupa kita harus berkolaborasi bersama-sama, satu hati, berjalan bersama-sama. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Miss Selvin. Baik, terima kasih Mr. Yan. Saya percaya kita semua sudah belajar banyak hari ini. Mari kita ucapkan terima kasih secara langsung kepada Ibu Charlotte. Boleh di-unmute semuanya, kita sampaikan terima kasih ya. Terima kasih banyak Ibu Charlotte. Ya, terima kasih juga. Banyak Ibu Charlotte. Terima kasih. Bless you. God bless you. Terima kasih. God bless you, Miss. Maaf, saya masih di mute tadi. Baik, kita sudah di penghujung acara kita hari ini. Mohon untuk dapat melihat chat box untuk mendapatkan link seminar evaluation, mohon dapat diisi. Sementara itu saya juga akan mengundang Miss Louise selaku Kepala Sekolah SMA Mawar Sharon untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Silakan Miss Louise. Ya, kita tunggu untuk di-unmute-kan dulu ya sama Mr. Henry. Baik, terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan virtual ya untuk Bu Charlotte yang pagi hari ini sudah menyampaikan begitu banyak hal sebagai reminder yang luar biasa untuk setiap dari kita ya. Baik, terima kasih. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Hati kami limpah dengan syukur Bapa untuk pagi hari ini. Kembali kami diingatkan bagaimana untuk kami, setiap dari kami Tuhan menjawab panggilan kami sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua Tuhan, untuk kami terus mau belajar, melekat kepadamu Bapa, mengubah hal-hal yang kurang dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama dengan orang-orang yang kami kasihi. Sungguh kami diberkati dengan urapan-Mu Bapa untuk pagi hari ini, atas segala sesuatu yang kami pelajari, kiranya boleh menjadi sebuah berkat Tuhan, hal-hal yang akan kami lakukan ke depannya, untuk kami menjadi lebih baik Tuhan di hadapan-Mu. Sehingga apapun yang kami lakukan bersama orang-orang yang kami kasih di dalam keluarga, bersama dengan anak-anak didik kami Tuhan, semua itu boleh menyenangkan hati-Mu. Bapak, kami juga bersatu hati pagi hari ini berdoa memberkati Ibu Charlotte sebagai pembicara kami. Kiranya Tuhan terus mengurapi Ibu Charlotte Tuhan dengan kesehatan yang sempurna. Berkat-berkat-Mu Tuhan, Kau curahkan ke dalam kehidupan Bu Charlotte untuk bisa terus menjadi terang dan cahaya dimanapun beliau ditempatkan. Kiranya apapun yang beliau kerjakan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, dan terus Tuhan Kau bawa beliau pada kesempatan untuk memberkati lebih banyak lagi kepada seluruh masyarakat di Indonesia ini. Bapak, kami juga bersatu hati berdoa untuk seluruh keluarga-keluarga yang ada di MSCS Tuhan, untuk semua orang tua yang pada hari-hari ini tengah bergumul dengan begitu banyak hal, untuk mereka mampu membagi diri mereka dengan baik Tuhan, berperan sebagai orang tua sekaligus sebagai seorang pendidik. Kami menyadari bahwa hal tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, terutama dengan begitu banyaknya pergumulan Tuhan, memasuki masa new normal Tuhan, penyesuaian-penyesuaian harus dilakukan oleh orang tua Tuhan. Kiranya Tuhan terus yang akan memberikan hikmat, memberikan kekuatan yang sempurna Tuhan, sehingga apapun yang dilakukan Tuhan
mereka akan melakukannya bersama Engkau. Tuhan, yang membangun komunikasi yang sehat Tuhan di antara orang tua dan anak-anak mereka Tuhan, kasih di antara suami istri Tuhan, sungguh Kau akan urapi Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan boleh menjadi contoh, menjadi role model yang baik bagi anak-anak mereka. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, apa yang kami dengar akan jadi berkat, jadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa dan pujian kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.